Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin wa ba'd. Alhamdulillah, selamat datang di program Tadarus Muamalah dan Ekonomi Syariah. Kita sudah sampai di surat Al-Baqarah ayat ke-134. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum wa la tus'aluna amma kanu ya'malun." Itulah umat yang telah lalu. Baginya apa yang telah mereka usahakan dan bagimu apa yang telah kamu usahakan. Kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka kerjakan. Sadaqallahul Adzim. Ayat ini berbicara tentang bagaimana umat-umat terdahulu ya telah melakukan berbagai amalan ya, baik amalan yang baik ataupun amalan yang buruk. Maka kemudian bagi kita ya diberikan keluasan ya, diberikan keluasan untuk beramal ya. Apakah amal itu akan kebajikan atau amal keburukan. Dalam ayat yang lainnya dikatakan ya, inna hadainahu imma syakiro wa imma kafuro. Allah Subhanahu wa taala telah menunjukkan dua jalan. Ya, ada jalan kebajikan, ya ada jalan syukur dan juga ada jalan kufur. Maknanya kita sebagai hamba itu diberikan kesempatan, kita diberikan kehendak untuk melakukan amal-amal, ya. Maka amal-amal itu akan kembali kepada kita. Kalau amal kita itu baik, maka kebaikannya akan datang kepada kita. Sebaliknya, naudzubillah, kalau amal kita itu adalah amal-amal yang buruk, maka itu akan juga menimpa keburukan kepada kita. Ya, maka ya ayat ini sejatinya berbicara tentang keadilan sosial ekonomi di dalam Islam, di mana setiap orang yang melakukan usaha ya akan memberikan atau akan mendapatkan hasilnya. Ya, dikatakan dalam sebuah pepatah bahwasanya siapa yang menanam maka dia akan menuai, ya dia akan memanen. Nah, berarti ayat ini menunjukkan bahwasanya setiap amal yang dilakukan ya oleh laki-laki ataupun oleh perempuan, oleh muslim ataupun oleh non-muslim ya itu adalah bagian yang akan mereka juga dapatkan di akhirat. Ya, di sini disebutkan ya tilka ummatun qad khalat ya itulah umat-umat yang telah lalu. Ini ayat sebelumnya berbicara tentang bagaimana kaumnya Bani Israel ya kemudian juga kaumnya Nabi Ismail kemudian juga kaumnya Nabi Ibrahim ya sampai yang manusia pertama yaitu kaumnya Nabi Adam alaihi salam ya masing-masing mereka itu akan mendapatkan apa yang telah mereka amalkan, apa yang telah mereka lakukan, baik amal kebajikan ataupun amal keburukan. Kemudian di sini ada kata-kata laha makasabat, ya. Bagi dia sebenarnya di sini laha, di situ menunjukkan sebenarnya bisa apa umat terdahulu, ya, umat terdahulu. Artinya ya bagi mereka, ya apa yang mereka lakukan, apa yang mereka usahakan, walakum ma kasabtum. Ya, dan bagi kalian, bagi umat Islam, ya bagi kita semuanya apa yang kita lakukan apa yang kita amalkan ya walatus aluna amma kanu ya'malun dan kamu tidak akan diminta pertanggungjawaban tentang apa yang telah mereka lakukan ya bahwasanya dosa-dosa kesalahan ya dari orang-orang terdahulu dari orang-orang di luar kita yang di luar tanggung jawab dan kehendak kita itu ya kita tidak akan ikut menanggungnya. Ya, disilahkan saja ya. Artinya orang-orang yang berbuat keburukan yang menganggap bahwasanya misalnya bunga bank ya, itu bukan riba, itu boleh, yang menganggap bahwasanya riba itu boleh, ya silahkan saja. Mereka akan menanggung dari keyakinan dan juga amalan mereka. Ya, maka dari ayat surat Al-Baqarah ayat 134 ini kita mendapatkan banyak sekali faedah. Yang pertama adalah bahwasanya umat-umat terdahulu mereka telah mendapatkan ya ganjaran ataupun juga balasan baik amal-amal kebajikan mereka ataupun amal-amal keburukan mereka.
Nah, kemudian yang kedua, umat Islam, ya kita semuanya itu juga akan mendapatkan amal-amal ya atau akan mendapatkan ganjaran ataupun balasan dari amal yang kita lakukan. Ya, termasuk juga amal itu kebajikan ataupun juga amal keburukan. Dalam konteks ekonomi di sini adalah bahwasanya setiap orang yang berusaha, setiap orang yang melakukan aktivitas untuk mendapatkan rizki, untuk mendapatkan uang gitu ya, maka dia juga akan mendapatkan apa yang dia usahakan. Ya, dalam konteks ini juga bisa bermakna bahwasanya ya usaha atau kesungguhan atau amal atau aktivitas dari bisnis, ekonomi, keuangan gitu ya, itu adalah sebab dari seseorang itu akan mendapatkan ganjaran, akan mendapatkan pahala, akan mendapatkan keuntungan ya baik itu di dunia ataupun juga di akhirat. Dari ayat ini sebenarnya kita juga bisa menginterpretasi lebih jauh lagi terkait dengan bagaimana dalam sebuah kaidah dikatakan al-ghurmu bil ghunmi. Ya, al-ghurmu bil ghurmi. Artinya apa? Bahwa satu keuntungan yang didapatkan oleh seseorang gitu ya, itu terkait dengan resiko yang harus dia tanggung. Nah, makanya kenapa riba itu tidak diperbolehkan? Ya, kenapa bunga bank misalnya ya dan juga bunga utang piutang gitu ya. Kenapa itu tidak boleh atau itu haram ya? Karena memang di situ tidak ada usaha, tidak ada pekerjaan, tidak ada aktivitas bisnis yang meniscayakan dia itu mendapatkan keuntungan. Kenapa? Karena keuntungan itu ya al-ghurmi itu tergantung di ghurmi, tergantung kepada apa? Kepada resiko yang ditanggungnya. Nah, ini kaidah yang sangat penting dalam memahami tentang ziyadah atau tambahan atau keuntungan yang kita peroleh dari dana, dari uang, dari usaha kita. Ya, lebih simpelnya adalah begini. Jadi ketika seseorang itu usaha ya dan dia akan menanggung resiko, resiko itu apakah dia akan untung atau akan rugi. Nah, disitulah berarti dia memiliki kesempatan untuk mendapatkan keuntungan, untuk mendapatkan hasilnya. Ya, sebaliknya kalau orang tanpa ada usaha, tanpa ada ikhtiar, tanpa ada bisnis, tanpa ada dagang, kemudian dia mendapatkan keuntungan ya tanpa adanya akad yang jelas, maka itu dipertanyakan. Ya, contoh simpelnya adalah ketika saya misalnya memiliki uang ya 100 juta misalnya. Kemudian uang itu saya simpan, ya. Nah, namanya juga disimpan, berarti wadiah akadnya. Nah, kemudian ternyata saya mendapatkan keuntungan dari situ. Ah, maka itu bukan keuntungan, itu adalah riba jelas sekali, ya. Kemudian sama juga ketika kita misalnya definisinya tadi menabung ya di bank ya konvensional, bank ribawi gitu kan ya. Nah, itu kan saya hanya menyimpan dan saya tidak menanggung resiko. Nah, tiba-tiba saya mendapatkan ya bunga, ya maka jelas sekali ya merujuk juga kepada fatwa dari Majelis Ulama Indonesia bahwa itu ya jelas itu adalah ya ziyadah ya fi akdidain ya artinya ziyadah atau tambahan dalam ya akad utang piutang ya bagaimana agar menjadi halal ya jawabannya adalah dengan merubah akadnya ya bagaimana berarti uang yang 100 juta itu kemudian saya akadkan ya dengan akad mudorobah atau dengan akad murobaha atau dengan akad musyarakah. Ya, kalau diperbankan tentu saja ya banknya itu sendiri ya harus menjadi bank syariah di mana di sana ada dewan pengawas syariah dan yang paling penting adalah akadnya. Kenapa? Ya karena akad itu yang membedakan antara ya akad-akad yang batil, yang tidak sah, yang haram dengan akad-akad yang syar'i, yang halal. Ya sama contoh analoginya simple ya. Seorang laki-laki dan perempuan berkumpul ya dalam satu rumah mungkin berhubungan badan gitu ya. Nah, yang satu dengan akad, yang satu tanpa akad ya. Kalau hakikatnya itu sama ya, tapi hakikatnya maksudnya itu yang nampaknya ya, yang nampaknya itu sama karena berdua gitu ya laki-laki dan perempuan. Tapi kemudian berbeda, kenapa? Karena yang pertama diawali dengan akad nikah, yang kedua tidak
awali dengan akad, bahkan mungkin hanya saling suka sama suka gitu ya. Nah, suka sama suka itu juga tidak menjadikan kemudian perbuatan itu halal ya. Kenapa? Karena ya jelas ada dalil yang menyatakan bahwa itu tidak diperbolehkan. Nah, merujuk kepada ayat ini kembali lagi ya di faedah yang ketiga bahwasanya setiap usaha yang menimbulkan resiko ya maka di situ ada keuntungan atau ada kesempatan untuk mendapatkan keuntungan. Nah, sebaliknya kalau tidak adanya usaha, tidak adanya akad, tidak adanya ikhtiar gitu ya, maka tidak berhak seseorang itu mendapatkan keuntungan dari apa yang ada pada misalnya dananya tersebut. Nah, kemudian yang terakhir tadi yaitu walatus aluna amma kanu ya'malun, dan kalian itu kita itu tidak akan ditanya tentang apa yang telah mereka lakukan. Artinya apa? Ya mungkin bahasa simpel itu nafsi-nafsi gitu ya. Artinya ya mereka yang lakukan, ya mereka menanggung sendiri ya. Tugas kita itu hanya menyampaikan. Tugas kita itu hanya innama antal balak ya, menyampaikan bahwa ini tidak sesuai dengan syariat. Ini adalah jalan yang tidak dibenarkan. Kenapa? Karena ayatnya ini, hadisnya ini, fatwa dari Majelis Ulama Indonesia misalnya juga ini sudah sangat jelas sekali. Wallahu a'lam bishawab, mudah-mudahan bermanfaat dan kita senantiasa mendapatkan ridho, hidayah serta inayah dari Allah Subhanahu wa taala sehingga kita akan mendapatkan amal-amal kebajikan yang kita lakukan, yang kita laksanakan termasuk juga usaha, bisnis, dagang ya yang kita lakukan mudah-mudahan mendapatkan keuntungan ya, yang keuntungan itu akan bermanfaat tidak hanya di dunia tetapi juga di akhirat sana. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.